Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin jemaah kajian pada seluruh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sebuah ini kita melanjutkan kajian tentang fikih, di mana tema yang akan kita bahas terkait dengan fikih maisir atau fikih terkait dengan judi. Jadi judi ini bukan hanya terkait dengan tebak-tebakan, bukan hanya terkait dengan permainan kartu, tapi juga judi bisa terjadi dalam transaksi. Judi bisa terjadi dalam jual beli, ya, atau mungkin dalam olahraga, dalam permainan dan seterusnya. Apalagi sekarang lagi musim Piala Dunia. Jadi orang lagi rame-ramenya main judi. Jadi gimana fikih maisir atau terkait judi ini, ketentuan dan hukumnya kita akan bahas di sini. Jemaah sekalian, kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, di situ Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengharamkan maisir atau judi, bahkan keharamannya disetarakan dengan dosa-dosa besar yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Lanjut. Jadi dua ayat ini diturunkan di tahun ke-6 Hijriah. Ada yang diturunkan di tahun ke-8 Hijriah. Intinya ayat ini turun di masa-masa akhir masa kenabian Rasulullah SAW. Jadi di masa-masa injury time itu baru diturunkan ayat ini, Pak. Jadi sebelum itu di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 6 tahun lamanya, para sahabat Nabi itu, umat Islam itu masih minum khamar itu masih biasa. Minum khamar, judi itu masih dibolehkan karena belum turun keharamannya. Nah, memang ini salah satu hikmah yang bisa diambil adalah bahwa dakwah itu memang harus bertahap. Dakwah itu harus tidak boleh kemudian langsung mengharamkan sekaligus kalau memang itu sudah menjadi tradisi yang melekat dan sulit dihilangkan. Maka Islam kemudian bertahap berdakwah. Karena tadi khamar itu termasuk komoditas dagang yang paling menguntungkan bagi bangsa Arab. Maka ketika diharamkan secara sekaligus itu akan mengalami penolakan pastinya, akan mendapatkan resistensi yang kuat dari orang Arab. Kalau langsung diharamkan, banyak Islam kemudian mengharamkan secara bertahap. Awalnya Allah hanya mengatakan bahwa di dalam khamar, dalam judi itu ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Jadi belum tegas mengharamkan. Turun ayat berikutnya, ketika ada peristiwa di mana sahabat Nabi itu menjadi imam sholat, kemudian ketika jadi imam sholat dalam keadaan mabuk, ya, sehingga baca surah Al-Kafirun itu tidak selesai muter-muter, nggak ketemu persimpangannya, karena lagi mabuk jadi imam sholat. Kemudian turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi haram itu terbatas pada saat sholat. Di para sahabat masih mabuk masih, tapi ketika sholat enggak. Jadi mereka mencari waktu yang waktu sholatnya itu agak jauh. Itu antara maghrib, antara isya dengan subuh. Itu waktu mereka mabuk. Kalau antara maghrib dengan isya itu pendek waktunya. Jadi itu nggak bisa itu mabuk. Sampai kemudian muncul suatu peristiwa kejadian di Madinah itu, ada sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah diajakin mabuk sama orang Ansor waktu itu. Beliau kan orang Muhajirin dari Mekah. Orang Ansor waktu itu lagi kumpul, lagi makan-makan, lagi mabuk karena belum diharamkan waktu itu ya.
Jadi bisa kita bayangkan para sahabat tadi mabok, karena belum haram. Diajak masalahnya berusaha di Nabi Allah, saya kesini ikut makan, ikut minum minuman, ikut minum, kemudian mabok warung. Nah, ketika mabok itu, ketika lagi mungkin istilahnya lagi apa, high, itu muncul apa namanya kata-kata yang mungkin di luar kendali. Jadi antara Muhajirin dan Ansor itu saling membangga-banggakan. Kata Sa'ad bin Waqqas, orang Muhajirin itu lebih baik daripada orang Ansor. Itu kata-kata menyinggung. Orang Ansor nggak terima. Ada salah seorang sahabat dari kalangan Ansor spontan memukul hidungnya Sa'ad bin Waqqas. Gara-gara mabuk, dipukul sampai berdarah. Nah, dari kejadian itu maka turunlah ayat ini, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ini sababun nuzulnya itu. Sababun nuzul turunnya ayat ini itu peristiwa dipukul ke hidung Sa'ad bin Waqqas oleh orang yang lagi mabuk. Dan beliau juga lagi mabuk juga, sama-sama mabuk. Maka turunlah ayat ini. Maka ayat Al-Quran turun berdasarkan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Nah, setelah turun ayat ini, maka semua umat Islam dari semenjak itu diharamkan sedikit atau banyak untuk minum khamar. Meskipun sedikit haram, ya. Sejak saat itu sampai hari kiamat minum khamar ya jadi haram, termasuk juga judi. Maka saat kemudian besoknya orang-orang Madinah itu kemudian menumpahkan stok-stok khamar mereka ya, dari guci-guci mereka, dari wadah-wadah mereka itu kemudian ditumpahkan di jalan-jalan kota Madinah. Sampai benar-benar disebutkan jalan-jalan kota Madinah itu penuh dengan apa namanya tumpahan khamar yang ditumpahkan oleh para sahabat Nabi setelah turunnya ayat tersebut. Jadi para sahabat setelah itu sudah tunduk semua, taat semua, tidak ada yang mau minum khamar karena sudah ada ayat yang mengharamkan secara final, yaitu ayat surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, termasuk juga keharaman maisir, haramnya judi, itu juga final. Artinya sebelumnya juga maisir itu adalah sesuatu yang biasa bagi orang Arab. Ya, taruhan itu hal yang biasa bagi orang Arab. Jadi Arab adalah Arab, Arab adalah Aram. Waktu itu. Maka pengharamannya pun sampai membutuhkan waktu 13 plus 6, 19 tahun baru diharamkan. Semenjak Nabi diutus menjadi Rasul. Jadi butuh waktu 19 tahun sampai akhirnya khamar diharamkan pada orang Arab dan judi, ya, maisir. Ini berkeluh panjang karena masyarakat Muslim waktu itu yang diprioritaskan di awal-awal Islam adalah membangun akidah dulu, kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Kalau akidahnya belum matang, ya, sudah diharam-haramkan, itu mereka kabur semua, nggak mau mereka terima Islam. Ini fokus di awal-awal di Mekah, kemudian di awal-awal Madinah itu yang fokus merancangkan akidah yang kuat. Setelah akidah kuat, Allah mau mengharamkan apapun, saya para sahabat pasti taat semua. Maka turun dia hukum-hukum terkait halal haram itu di akhir-akhir di masa Madinah, di akhir-akhir belum Nabi wafat. Tapi jemaah sekalian, ini ayat tentang keharaman maisir sudah final dan ulama sepakat. Ulama ijma bahwa maisir adalah sesuatu yang haram. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa itu maisir? Seperti apa kriteria yang disebut dengan maisir itu? Jangan-jangan selama ini kita pernah melakukan maisir, sadar atau nggak sadar, karena kita nggak tahu. Jadi kita harus paham. Dalam hadis disebutkan terkait dengan maisir, man la'iba bin nabi faqad 'asallaha wa rasulahu. Riwayat Imam Abu Dawud. Siapa yang memainkan dadu dalam kurung berjudi? Kenapa? Karena dadu itu waktu itu identik dengan taruhan. Tidaklah orang Arab main judi kecuali disertai taruhan. Jadi nggak ada tempat main dadu, cuma main-main saja pakai ular tangga, itu nggak ada. Ya. Kalau main dadu ya udah pasti taruhan waktu itu. Udah pasti taruhan. Apa yang dimaksud dalam hadis ini adalah taruhannya. Tapi yang disebut dadunya, kenapa? Karena dadu itu identik dengan judi. Tapi yang dimaksud adalah judinya. Siapa yang bermain dengan dadu atau yang berjudi, main taruhan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tapi kalau sekarang dadu zaman sekarang untuk anak kecil, ular tangga, kayak monopoli, apapun yang hukumnya haram, memang
Para ulama sedikit beda pendapat, tapi yang sebetulnya yang lebih substantif adalah bahwa pemahaman yang lebih kontekstual bahwa keharaman ini berlaku untuk taruhannya, bukan dagingnya sebetulnya ya. Karena benda itu kan netral ya. Hukum itu terkait dengan perbuatan. Seperti misalnya kalau saya tanya, babi itu hukumnya apa? Apa hukum babi? Babi nggak ada hukumnya. Najis dia, ya. Maksudnya halal haramnya. Babi nggak halal, nggak haram. Yang haram itu apanya? Makan babinya, perbuatannya. Kalau cuma melihat babi haram nggak? Ya enggak. Menyentuh babi haram enggak. Ini perbuatannya yang terkait dengan hukum. Ya. Maka dadu itu, apa yang haram dari dadu itu? Menjadikannya sebagai taruhan. Menjadikannya alat sebagai taruhan itu yang diharamkan. Ya. Ketika misalnya Al-Quran mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian. Apa yang diharamkan? Bukan ibunya, tapi perbuatan. Apa perbuatannya? Nikah ummahatukum. Haram nikahi ibu kalian. Kalau cuma cium tangan masa haram sama ibu kan? Jadi yang haram itu bukan objeknya, bukan bendanya, tapi perbuatan mukalafnya, perbuatan terkait benda itu. Jadi hukum selalu terkait dengan perbuatan. Ya. Maka ini juga menjadi dalil hadis ini terkait dengan haramnya judi. Haram judi. Nabi dengan tegas mengatakan siapa yang bermain dengan dadu disertai dengan taruhan itu berjudi, maka jelas telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal sahabat beliau yang paling dekat dengan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, itu juga pernah taruhan sebelum turun ayat Umar, ayat tadi Al-Maidah. Jadi ceritanya waktu itu tengah terjadi peperangan antara Romawi lawan Persia. Ya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mengajak taruhan kepada Abu Bakar, yuk taruhan, siapa yang menang antara Romawi lawan Persia. Umar punya modal, ayat Al-Quran surah Ar-Rum, Ulibatir Rum fi andal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum dikalahkan oleh Persia. Tetapi setelah beberapa tahun Romawi akan menang. Quran tidak menyebut angka, Quran hanya menyebutkan bid'ah sinin, beberapa tahun. Bid'ah itu dalam bahasa Arab antara 3 sampai 10. Itu bid'ah ya. Bid'ah sinin, beberapa tahun itu antara 3 sampai 10. Tapi Al-Quran tidak menyebutkan angka pasti, tidak. Tapi kemudian Abu Bakar Siddiq ya sudah, karena saya punya dapat wahyu dari Allah, dari Muhammad bahwa Romawi akan menang dalam beberapa tahun. Oke, taruhan dalam 6 tahun. Ya. Dalam 6 tahun Romawi akan menang, kata Abu Bakar. Orang kafir megangnya Persia, karena Persia itu kan sama-sama musyrikin lagi. Kalau Romawi itu kan Nasrani ya, lebih dekat kepada umat Islam. Jadi Abu Bakar megang Romawi, orang kafir pegang Persia. Janjinya berapa tahun? 6 tahun. Taruhannya nggak main-main, Pak. Taruhannya berapa? 100 ekor unta. Jadi taruhannya besar, Pak. 100 ekor unta bagi yang menang taruhan. Itu menebak dalam 6 tahun ini siapa yang menang. Ditunggu, Pak, sampai hijrah ke Madinah itu, Pak. Ditunggu 6 tahun itu. Siapa yang menang? Ternyata Romawi nggak pernah menang, Pak. 6 tahun. Abu Bakar udah cemas, Pak. Udah keringat dingin itu, Pak. Wah, gimana ini? Romawi kok nggak pernah menang. 100 ekor unta, Pak. Apa yang taruhannya? Kemudian dia minta saran ke Nabi. Apa kata Nabi? Gini aja, Abu Bakar, biar kamu gak kalah, ya. Coba nego ulang sama mereka itu, tambah setahun lagi aja. Nah, tapi biar mereka mau, tambahin taruhannya. Tambah setahun, tapi taruhannya nambah juga. Orang kafir, Pak, pede aja gitu kan. Orang nggak mungkin menang Romawi, gitu kan. Orang sebelumnya aja kalah kan lawan Persia. Akhirnya setuju orang kafir itu untuk tambah setahun lagi, taruhannya nambah. Ternyata di tahun ke-7 menang Pak Romawi, menang. Abu Bakar Pak dapat ghanimah tuh Pak, ya dapat apa namanya, rezeki nomplok dari taruhan itu. Tetapi Pak, setelah dapat itu turun ayat ini Pak, turun ayat Al-Maidah yang mengharamkan judi. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, hadza suhtun fatasaddaq biha. Wahai Abu Bakar, ini ternyata haram. Tasaddaq biha, udah sedekahin aja. Abu Bakar baru menang tuh Pak, baru menang judi, turun ayat haram itu. Akhirnya gajian tuh Abu Bakar,
yang terima taruhan itu disedekahkan atau infakkan. Karena itu sebetulnya kata Nabi ini haram. Nah, jadi ini ada kisah lucu juga terkait dengan ayat ini. Abu Bakar baru lagi malah diharamkan gitu ya sama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Nah, jadi tentunya Abu Bakar kan sahabatnya taat gitu ya, kan mungkin protes gitu ya, sedekahin. Jadi semenjak itu maka maisir itu menjadi sesuatu yang haram sekali. Nah, apa itu maisir? Para ulama mendefinisikan maisir itu setiap permainan yang umumnya mensyaratkan si pemenang berhak untuk mengambil sesuatu harta dari yang kalah. Jadi ada suatu permainan yang umumnya mensyaratkan si pemenang. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu mengambil harta dari yang kalah. Artinya ada yang dipertaruhkan di situ. Di mana yang kalah pasti akan rugi, yang menang akan untung, dan keuntungannya itu di atas penderitaan orang lain. Karena dia mengambil harta dari yang kalah. Kalau kita jual beli kan sama untung sama untung, Pak. Menjual untuk dapat uang, pembeli dan untung dapat barang. Kalau judi, yang menang untung, yang kalah rugi. Ada yang menang, ada yang kalah. Ini judi. Dalam definisi yang lain, dalam kitab Tafsirul Karim Al-Mannan, dalam kitab Tafsir As-Sa'di, maisir itu setiap permainan menang kalah yang disyaratkan adanya harta pertaruhan dari kedua belah pihak. Mirip ya. Jadi ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah, kemudian yang menang ngambil harta dari yang kalah. Dan ada permainannya, ada sesuatu yang digunakan untuk menentukan mana yang menang, mana yang kalah. Nah, dari definisi ini nanti diturunkan ke dalam kriteria maisir. Apa kriteria yang bisa kita kenali untuk membedakan mana yang termasuk maisir, mana yang tidak termasuk maisir? Kriteria pertama, yang termasuk maisir itu adalah ketika adanya taruhan berupa harta. Jadi taruhannya berupa sesuatu yang punya nilai ekonomis. Ya. Jadi kalau taruhannya cuma misalnya push up, itu bukan maisir. Ya. Kalau cuma jongkok gitu ya, itu bukan maisir. Jadi harus taruhannya berupa harta, kerugiannya berupa harta. Baik itu misalnya uang, ataupun barang, ataupun jasa. Jasa itu kan punya nilai harta. Jadi taruhannya berupa jasa. Misalnya ini taruhan lagi, Piala Dunia misalnya, Pak, ya, makan misalnya. Yang kalah harus nyuciin mobil selama seminggu misalnya gitu, Pak ya. Itu sama. Walaupun dia bukan uang, tapi jasa itu bernilai uang. Sama, jadi berupa harta. Pokoknya taruhannya itu berupa harta. Atau berupa hak guna benda. Kalau saya menang, saya berhak pinjam mobil kamu selama sebulan, misalnya gitu, Pak ya. Jadi taruhannya itu pinjam mobil. Nah, ini juga sama. Karena hak guna benda itu juga bernilai harta. Yang kedua, taruhan berasal dari kedua belah pihak. Jadi sama-sama bertaruh, sama-sama punya kemungkinan menang dan kalah, dan punya kemungkinan untung dan rugi kedua pihak. Artinya kalau misalnya taruhan itu hanya sepihak, ya, tidak berasal dari kedua belah pihak, maka itu bukan maisir. Ya, contoh misalnya, saya ini jago main badminton misalnya gitu, Pak ya. Saya selama main di sini misalnya nggak ada yang pernah ngalahin saya. Nah, saya pengen bikin sayembara. Siapa yang bisa ngalahin saya kasih hadiah 500.000 misalnya gitu, Pak. Tapi kalau orang itu kalah, dia nggak wajib bayar apa-apa. Karena ini tantangan saya. Karena saya pengen nyari lawan yang kuat. Nah, itu bukan maisir, Pak. Itu bukan judi. Itu namanya tadi sayembara. Dalam bahasa Arab disebut dengan jualah. Itu bukan judi. Judi itu sama-sama masang, sama-sama saya masang 500, dia masang 500. Kalau nanti ada yang menang berarti ambil semuanya tuh sama yang menang. Nah, itu maisir. Tapi kalau sepihak saja kayak tadi misalnya sayembara, atau ada orang kehilangan misalnya ya, kehilangan kambing, siapa yang bisa menemukan kambing saya, nanti saya kasih hadiah 1 juta. Nah, itu juga sayembara, itu boleh, namanya jualan. Kalau kayak tadi misalnya, ya, siapa yang bisa ngalahin saya main catur, main badminton, ya, saya kasih 100.000. Tapi kalau sama-sama nah, 100.000, yang menang dapat semuanya. Itu yang dimaksud dengan maisir. Taruhan berasal dari sebuah pihak yang masuk dalam permainan itu. Ya. Maka nanti ini juga perlombaan. Ya. Perlombaan itu bisa termasuk maisir ketika semua peserta
harus bayar, ya. Bisa namanya uang registrasi, uang pendaftaran, ya, uang keikutsertaan. Tapi kalau misalnya uang itu yang terkumpul dari peserta dipakai untuk hadiah bagi pemenang, nah ini hati-hati Pak, itu termasuk maizir. Karena sejatinya uang pendaftaran itu adalah taruhannya. Di seolah-olah yang main itu semua masang semua, nanti yang menang dapat semua. Karena uang itu jadi hadiah. Nah, ini hati-hati, jadi maizir. Lomba apa? Mau lomba 17-an, ya. Lomba misalnya apa? Ya, lomba azan misalnya gitu ya. Lomba azan tapi yang ikut harus bayar. Gimana nanti ketika ada yang menang, uangnya diambil dari dana peserta itu. Nah, itu juga sama aja maizir gitu. Ya, ada lomba yang seharusnya bermanfaat, tapi malah jadi dosa karena ada maizirnya, karena ada taruhannya. Nah, jadi taruhan berasal dari berlebihan. Yang ketiga, adanya penentuan menang kalah. Jadi kan tadi ada yang menang, ada yang kalah. Itu ada penentuan, itu ada penentuannya. Bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan permainan, main kartu, main apa? Banyak kan di tempat judi di kasino itu kan, banyak mesin-mesinnya itu banyak. Ada apa bulan ya, yang muter-muter itu banyak. Di permainannya banyak. Ya. Atau misalnya perlombaan, ya perlombaan olahraga, main futsal misalnya Pak ya. Futsal. Ya. Sebelum main futsal itu ada perjanjian, nanti yang kalah, yang kalah itu yang bayar sewa lapangnya. Atau kalau main badminton, yang kalah bayarin uangnya. Itu kan sederhana, sepele Pak. Tapi itu kalau kita lihat kriteria maizir termasuk ada taruhannya. Walaupun cuma bayarin kok kan nggak seberapa, tapi itu taruhan. Itu taruhan. Main futsal saya tadi cuma bayar sewa lapangan nggak seberapa, tapi itu taruhan. Karena yang menang mengambil harta dari yang kalah. Harusnya yang menang kan ikut iuran sewa lapangan, bayar sewa lapangan. Tapi karena menang jadi nggak ikut, jadi gratis. Jadi artinya dia keuntungannya itu berasal dari harta orang yang kalah. Nah, atau tebak-tebakan kayak tadi misalnya Piala Dunia ya, sekarang lagi bandar judi sekarang lagi kaya-kayanya Pak. Karena banyak tebakan yang miss ya. Kemarin Jerman lawan Jepang gitu. Pasti lawan banyak yang pengen Jerman ya, ternyata Jepang menang. Itu bandar yang untung Pak. Judi ya. Jadi ini sekarang lagi musim-musimnya bandar kaya raya ya. Jadi benar kata Bang Haji Romairan apa? Ya, kalaupun kau kaya dari judi, maka itu awal dari kemiskinan. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Kenapa? Karena orang judi itu biasanya lingkaran setan. Yang kalah dia ketagihan, yang menang dia ketagihan, yang kalah penasaran. Jadi nggak selesai sampai bangkrut baru dia berhenti. Bahkan sampai banyak orang yang gara-gara buat main judi kalah terus, dia sampai pinjam ke pinjaman online. Jadi dosanya double tuh Pak. Udah judi, riba juga. Gara-gara judi dia riba. Nah, ini kan bahayanya Pak. Banyak yang sampai udah bunuh diri, ya. Gara-gara habis semua bendanya. Jadi katanya sekarang itu lagi musim Piala Dunia Pak. Itu banyak di toko online itu banyak orang jualan motor bekas. Ternyata orang yang kalah judi itu Pak ya, motornya dijualin, mobilnya dijualin, kalah judi sampai begitu. Jadi judi itu memang benar kata Allah tadi dalam ayat surah Al-Maidah ya, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian. Ya. Bahkan kata Bang Haji tadi gitu ya, kapan pola kalau mengira mafi dan nutihi, ya. Itu awal dari kemiskinan. Kalaupun mau kaya itu awal dari kemiskinan. Jadi ini bahayanya maizir ya. Jadi dan apapun bentuk maizir meskipun hal yang sederhana sekalipun kayak itu tetap maizir. Kayak tadi misalnya futsal, kemudian ada perjanjian kalah bayar ya. Atau undian yang sifatnya itu berbayar. Kalau undian gratis nggak apa-apa, kalau undiannya berbayar, nah ini jadi masalah. Nah, dulu mungkin zaman tahun 80-an Pak ya, kalau saya nggak ngalamin. Bahwa di sini yang pernah ngalamin SDSP Pak ya, sumbangan dana sosial hadiah. Karena pemerintahan siapa itu Pak? Pak di Jakarta kan ya? Apa seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia ya.
Kan dijual kupon itu Pak, katanya yang harga 10.000 ada yang harga 5.000, itu dijual, kita beli undiannya, nanti dikocok oleh pemerintah, siapa yang menang dapat hadiah berapa juta gitu ya, seperti itu. Itu namanya bagus Pak, SDSP sumbangan dana sosial berhadiah, bagus banget namanya, padahal judi-judi juga gitu. Nah waktu itu Pak dulu Pak, terus sekarang udah gak ada lagi kan. Itu undian yang berhadiah, undian yang berbayar. Jadi untuk mendapat undian itu kita harus bayar. Nah itulah taruhan kita. Uang yang harus kita bayar untuk mendapatkan undian itu adalah taruhan kita. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat, pemenang mengambil harta dari yang kalah. Pemenang mengambil harta dari yang kalah. Jadi beban hadiah bagi pemenang itu ditanggung oleh yang kalah. Jadi yang kalah harus kehilangan harta untuk menanggung hadiah bagi menang. Nah, jadi ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian yang terakhir, tidak harus berniat mencari keuntungan atau kekayaan. Boleh jadi mungkin orang melakukan maisir hanya hiburan semata. Orang kaya yang sudah banyak duitnya, dia main judi bukan untuk dapat uang, hanya hiburan aja. Apakah jadi halal maisir judinya? Juga. Jadi nggak ada urusan dengan niat mencari kekayaan. Ya, termasuk maka tadi main futsal kan niatnya itu bukan mencari kekayaan, cuma biar seru aja main futsalnya, biar serius ya. Maka ada perjanjian yang kalah harus bayar atau yang kalah harus traktir misalnya. Itu kan nggak ada niat mencari kekayaan, nggak ada. Itu cuma seru-seruan. Tapi apakah jadi halal gara-gara nggak ada niat mencari kekayaan? Ternyata nggak berpengaruh. Selama tadi ada taruhannya, ada yang menang mengambil harta dari yang kalah, meskipun niatnya bukan mencari kekayaan, maka itu tetap maisir. Ini sesuai dengan fatwa ulama dari kalangan tabi'in dalam kitab tafsir At-Tabari. Ya. Segala bentuk taruhan adalah maisir meskipun berupa permainan anak kecil dengan menggunakan kacang. Jadi anak kecil menggunakan kacang waktu itu di Arab ya. Kalau sekarang di Indonesia mungkin pakai gundu. Anak kecil main gundu. Itu maisir atau bukan? Ada maisirnya itu kan. Kenapa? Karena gundu itu ketika yang kalah diambil sama yang menang gundunya. Nah ini ada maisirnya, ada unsur taruhan ya, walaupun taruhannya hanya gundu doang, kolerek doang, bernilai. Cuma kata ulama itu tetap bagian dari maisir, ya, tetap haram meskipun cuma permainan anak kecil. Hati-hati kalau punya anak kecil, ya, kalau ada main gundu itu jangan dibiarin, artinya dikasih tahu itu. Jadi kalau mau main gundu, mainnya jangan beneran. Ya. Dia yang kalah, balikin lagi tuh keluarnya, jangan dibawa pulang. Karena itu maisir. Jadi, meskipun permainan anak kecil dengan kelereng. Apalagi yang besar, apalagi judinya. Itu kan anaknya, bapaknya judinya jadi beneran. Apalagi yang jadi beneran. Nih, hati-hati ya. Nah, contoh praktek maisir dalam mungkin kehidupan kita sehari-hari, mungkin ada yang dekat dengan kita. Contoh pertama misalnya yang pernah sempat ramai kemarin itu adalah tentang binary option ya. Binary option itu tebak-tebakan lah, mudahnya tebak-tebakan. Tapi dibungkus dengan istilah trading, dibungkus dengan istilah investasi. Padahal ternyata judi. Ya. Yang ditangkap kemarin itu Pak ya, siapa Binomo ya, atau apalagi robot trading. Ya. Itu menggunakan istilah trading, seolah-olah ada jual belinya. Ada jual beli kripto, jual beli saham, jual beli forex, sebenarnya nggak ada. Cuma tebak-tebakan angka doang, tebak-tebakan. Tapi dibungkus supaya orang nggak tahu itu judi, supaya orang nggak sadar itu judi, dibungkus dengan istilah-istilah yang seolah-olah itu investasi. Istilahnya trading lah. Ya, kalau menang namanya profit, kalau kalah namanya loss, profit and loss. Itu kan istilah-istilah dalam investasi, bukan istilah dalam perjudian. Jadi dibungkus dengan istilah-istilah yang seolah-olah itu investasi, seolah-olah itu trading, padahal ternyata judi. Jadi semakin orang semakin berinovasi pada bikin judi itu Pak, supaya orang nggak sadar itu judi. Ya kan banyak tuh orang tertipu bahkan sampai jual rumah, sampai miliaran bahkan dia masukin uang di situ Pak, karena dia yakin bahwa itu investasi. Dia tahunya itu trading beneran, tahu-tahunya itu ternyata judi. Nah kan ada orang juga yang kecewa gitu, hanya nggak gitu kalau itu judi,
karena dibungkus dengan istilah-istilah yang seolah-olah itu investasi. Jadi hati-hati loh. Kalau ada yang mau investasi dengan atas sama trading dan seterusnya, itu pastikan itu bukan binary option, bukan yang tebak-tebakan. Maka harusnya ada izin dari otoritas ya, dari OJK. Kalau bisa bahkan ada izin dari DSN, Dewan Syariah Nasional ya. Kalau izin itu sebetulnya juga bisa dimanipulasi juga. Orang bisa ngaku punya izin kan, bikin sertifikat sendiri dan seterusnya. Harus hati-hati ya ketika kita ingin investasi, sampai terjebak karena investasi yang bodong ternyata isinya judi dari option namanya. Yang kedua ini yang sederhana, hadiah perlombaan dari uang peserta. Hadiah perlombaan dari uang peserta. Di perlombaan apapun, ketika ada uang yang terkumpul dari peserta wajib bayar uang untuk masuk ke situ. Kemudian uang itu dipakai sebagai hadiah yang hanya diperuntukkan bagi pemenang saja, yang kalah nggak dapat apa-apa, maka itu disebut dengan mensi. Maka solusinya gimana kalau mau bikin lomba kan kalau nggak ada hadiahnya nggak seru kan? Nggak mau ada orang ikutan lomba kalau nggak ada hadiahnya. Bukan nggak boleh ada hadiah, boleh ada hadiah, tapi jangan dari uang peserta, dari pihak ketiga, dari sponsor atau dari ya kalau lomba keislaman misalnya dari kas DKM masjid misalnya ya. Atau kalau lomba 17-an dari kas RT misalnya gitu, ya. Atau dari sumbangan masyarakat. Jadi kalau di kampung saya kalau ada acara lomba begitu biasanya panitia itu door to door ke rumah warga minta sumbangan ikhlasnya gitu ya. Itu dipakai buat hadiah. Itu boleh. Nah, jadi peserta yang masuk aja. Nah, baik itu mau daftar silakan, ada uang pendaftarannya boleh atau gratis. Nah, tapi uang pendaftaran itu jangan dipakai sebagai hadiah. Dipakai buat hal yang memang dinikmati bersama. Untuk operasional lomba, ya. Untuk konsumsi misalnya, untuk logistik, ya, untuk sewa tempat dan seterusnya. Jadi untuk operasional lombanya boleh. Jadi dinikmati bersama, semuanya dapat. Tapi kalau untuk hadiah yang hanya dinikmati oleh pemenang saja, itu ada mengisir di situ. Ya, karena yang menang berarti mengambil harta dari yang kalah. Dia makan uangnya peserta lain yang kalah. Jadi itu merupakan keharaman dari perlombaan yang memang ada uang pendaftaran. Jadi hati-hati bagi panitia lomba apapun ya, maka uang peserta itu jangan dijadikan sebagai hadiah. Itu buat operasional lomba, untuk bayar jurinya misalnya, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu untuk operasional lomba. Tapi kalau buat hadiah itu harus dari dana lain bukan dari uang peserta. Karena kalau dari uang peserta itu namanya taruhan, itu namanya itu. Kalau perlombaan itu sendiri kan hal yang dibolehkan. Ya. Nabi itu juga pernah berlomba. Ya. Para sahabat juga dianjurkan sama Nabi untuk berlomba pacuan kuda, lomba anak panah, lomba memanah. Ya. Itu lomba yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak memakai taruhan, tidak memakai taruhan dari peserta. Contoh yang ketiga tadi ya, perjanjian kalah bayar. Jadi olahraga yang seharusnya menyehatkan, seharusnya bernilai ibadah karena melatih fisik, tapi jadi dosa karena ada taruhannya. Jadi jangan kita nodai kegiatan positif dengan hal yang negatif, dengan perjanjian kalah bayar. Udah kalau mau adil ya iurannya semua rata, ya. Mau kalah mau menang, ya iurannya sama buat sewa lapangan ya. Atau bayar pokoknya ya udah iuran bareng aja. Atau udah satu orang saya yang traktir, udah saya bayar semua, ya. Sedekah, masalah. Gak dikaitkan dengan menang dan kalah, gitu ya. Karena kalau dikaitkan dengan menang dan kalah, ya berarti di situ ada unsur maisir, ya, unsur taruhan. Kemudian yang terakhir dia berbayar tadi ya. Kemudian berbayar itu bukan hanya SD SP zaman dulu ya. Sekarang juga boleh jadi ada. Misalnya kita belanja ke suatu mall atau tempat belanja, ya. Ada voucher undian, undian berhadiah. Tetapi untuk dapat undian itu kita harus beli sejumlah barang, di mana harga barang itu sudah di-markup, sudah dinaikin harganya. Karena ada undian di situ, di mana undian itu nanti dikocok kalau menang dapat hadiah. Di mana unsur taruhannya? Taruhannya itu adalah selisih harga normal dengan harga setelah ada undian. Jadi karena ada undian jadi dimahalin. Misalnya Pak, harga sabun itu kalau biasa 10.000 normalnya,
Tapi karena ini ada undiannya, maka jadi 12.000. Ya, karena 2.000 itu nanti dipakai buat hadiah pemenang oleh si pedagangnya. Ya. Nah itu yang 2.000 itu taruhannya, meskipun ya nggak seberapa, tetapi ya, kalau begitu caranya maka maesir. Jadi undian itu boleh, tapi harus gratis. Artinya ini sebagai program promosi aja, gitu ya. Jadi tidak dimahalkan barangnya, memang harga normal. Kayak kita beli di Alfamart, di Indomaret gitu ya. Nah, kalau kita belanja sekian, dapat tebus murah. Nah, tebus murah istilahnya. Itu nggak ada masalah, kenapa? Karena harga barangnya normal kan. Mau ada tebus murahnya, mau enggak, harganya masih gitu. Tapi kalau untuk dapat undian berhadiah, kita harus bayar barang yang lebih mahal dari seharusnya, berarti selisih harganya itu adalah taruhan. Jadi itu yang harus kita hindari ya, terkait dengan maesir. Ini contoh praktik maesir ya. Nah ini untuk menegaskan, ada juga yang mungkin kita kira sebagai maesir, padahal itu tidak termasuk maesir. Contoh apa? Ya. Contoh arisan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau arisan itu kan dikocok namanya, siapa yang menang nih jatahnya, ya. Itu kan ada apa ya, unsur semacam taruhan dia itu kan. Tapi di situ bukan taruhan. Karena bakalan judi itu kan tadi kriterianya apa? Ada yang menang, ada yang kalah. Nah kalau arisan, semua akan menang pada waktu itu. Semua akan indah pada waktu itu. Jadi itu tidak termasuk maesir. Karena nggak ada pihak yang kalah. Semua akan menang. Urusan mengundi nama itu bukan termasuk maesir. Jadi undian tidak identik dengan judi. Ya. Mengundi itu tidak identik dengan judi. Yang identik dengan judi adalah taruhannya. Di judi sama dengan taruhan, bukan judi sama dengan undian, bukan ya. Undian itu tidak identik dengan judi. Undian kalau ada taruhannya baru judi. Ya. Kalau urusan mengundi itu Nabi juga sering. Nabi ketika mau jalan kemana gitu ya, mau perjalanan jauh, itu pasti selalu bawa istrinya. Tapi karena istrinya banyak, maka tidak mungkin dibawa semua. Ya. Repot kalau dibawa semua, Pak. Ada 9 istrinya, kan nggak mungkin dibawa semua. Maka diundi siapa yang sekarang itu bisa menemani Nabi. Ya. Ada namanya keluar Aisyah, kadang Sofia, kadang Ummu Salamah dan seterusnya gitu ya. Jadi diundi. Itu Nabi juga mengundi, tidak ada masalah. Jadi yang jadi masalah adalah kalau undian itu kemudian menghasilkan namanya taruhan. Ya. Atau yang kedua, undian gratis ya. Jadi undian gratis ada seorang pedagang ya, biar dagangnya laku ya. Diadakan undian. Nah, siapa yang kemudian belanja lebih dari 100.000 dapat undian. Nah, nanti undiannya dikocok, yang menang dapat hadiah. Itu nggak ada masalah, karena gratis undiannya ya. Nah, gratis, karena barangnya pun barang yang kita butuhkan kita beli, ya. Bukan barang yang harganya sudah dinaikin harganya demi kita mendapatkan hadiah. Itu nggak boleh. Seperti ini Pak ya, zaman dulu zamannya SMS, ada SMS berhadiah. Ya kalau di TV ada audisi apa gitu ya, kan didukung pakai SMS default. Itu ada bagi orang yang SMS, itu ada undian berhadiah. Nah, yang kirim SMS itu nanti ada kesempatan dapat hadiah. Ya. Tetapi harga SMS-nya dinaikin. Kalau biasanya 200 per SMS, ini jadi 2.000 per SMS. Kenapa kita berani bayar 2.000 padahal harga biasa 200? Karena ada hadiah, ada undian berhadiah. Jadi selisih harga itu yang boleh jadi taruhan kita. 1.800-nya itulah taruhan kita. Kalau kita dapat hadiah untung, modal 1.800 dapat mobil. Ya. Tapi kalau kita nggak dapat hadiah, rugi. Ya. Karena sudah membayar sesuatu yang lebih mahal dari seharusnya. Karena untuk mendapatkan hadiah. Itu maesir. Tapi kalau gratis, tidak ada masalah. Yang ketiga sayembara ya, tadi ya, siapa yang mau bisa ngalahin saya bayar. Kalau mau kalah nggak usah bayar, itu nggak masalah. Ya. Karena itu tidak dua arah taruhannya. Kemudian perlombaan yang mana hadiah menang tidak berasal dari dana peserta, itu juga bukan maesir. Ya. Jadi perlombaan tidak identik dengan judi. Sekali lagi, judi itu identiknya dengan taruhan, bukan dengan perlombaan atau undian. Ya. Kalau ada taruhan barulah kemudian disebut dengan maesir. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Itu sebelum kita tutup ada yang ingin ditambahkan atau diatas.
Iya memang itu masalah kita, Pak. Karena kita negara kita kan tidak berdasarkan syariah ya. Kenapa? Pemimpin ya. Ya tanggung jawab semua tuh pemimpinnya ya. Jadi memang tugas kita yang masuk DPR itu ya harusnya punya misi untuk menggolkan aturan melarang miras. Ya. Punya misi itu minimal punya misi lah gitu ya, punya niat. Walaupun mungkin susah orang-orang, tapi minimal ada keinginan, ada misi itu baik. Ya sampai nggak punya keinginan, itu yang jadi musibah. Sekarang kan kita terima pajak dari miras berapa itu Pak ya? Gede itu Pak. Nah, kalau sebetulnya miras itu yang jualan orang non Muslim, ya itu masih penting Pak. Ini masalah yang jualnya Muslim juga. Kalau dulu di zaman Khalifah Umar itu kan ada namanya jizyah, ada pajak dari orang kafir. Jadi orang kafir yang masuk ke wilayah umat Islam, mereka harus bayar jizyah namanya pajak. Nah padahal mereka itu kan hasil usaha mereka dari jualan khamar, tapi diterima karena orang non Muslim. Tapi kalau Muslim yang jualan minuman keras, ya nggak diterima pajaknya, harus dilarang. Itu memang jadi masalah. Mudah nanti ada saudara kita yang masuk DPR itu kemudian punya misi seperti itu, Pak. Jadi bukan dengan revolusi, bukan kayak apa itu juga keharaman juga ya, revolusi. Karena buat itu juga yang diharapkan, ya, dengan hal yang konstitusional. Baik, di sini ada di chat. Assalamualaikum Ustaz, terkait dengan minuman yang diharamkan, bagaimana dengan kue yang di dalamnya mengandung sedikit alkohol seperti rum, apakah kaum muslimin diharamkan untuk memakannya? Baik, di sini sebetulnya ulama sedikit beda pendapat terkait dengan makanan atau minuman yang mengandung sedikit alkohol. Ya. Kalau di Saudi, fatwa di Saudi, selama minuman itu atau makanan tidak lebih dari 3% kandungan alkoholnya, maka tidak haram karena terbukti tidak memabukkan. Ya, terbukti tidak memabukkan. Jadi yang haram itu kan ketika memabukkan, ketika bikin mabuk itu haram. Nah, di penelitian misalnya di Saudi itu di bawah 3% itu tidak memabukkan, sehingga fatwanya halal. Oke, kalau kita ke Saudi ada tuh orang jualan bir di supermarket atau di kayak Indomaretnya gitu ya. Itu ada orang jualan bir, tapi birnya yang halal. Karena kandungan alkoholnya di bawah 3%. Nah kalau di kita fatwa MUI nggak boleh, mau 0% pun haram ya. Karena namanya bir, jadi namanya dirubah tuh, misalnya jadi Fanta gitu kan. Karena alkoholnya halal. Tapi karena namanya bir, mereknya merek pedagang bir, maka meskipun tidak ada alkoholnya 0% itu tetap haram dalam fatwa MUI. Seperti misalnya fatwa MUI juga memfatwakan kalau ada mie instan rasa babi misalnya Pak, meskipun nggak ada kandungan babinya, cuma rasanya doang, rasa babi itu juga haram. Maka makanan-makanan yang meskipun makanan itu halal, tetapi kemudian ada nama yang tidak sesuai dengan syariat, itu tidak mungkin dapat terbilang halal di Indonesia ya. Seperti ada kuliner mie, itu mie-nya itu ada level nama-nama setan gitu ya. Ada level iblis, level setan, level apa gitu ya. Itu namanya ada tuh. Itu nggak mungkin dapat sertifikat halal dari MUI, kecuali dirubah dulu namanya, karena namanya pakai iblis dajjal gitu ya, itu nggak mungkin dapat sertifikat halal dari MUI. Jadi karena nama pun bisa jadi kalau di Indonesia bisa jadi haram. Tapi kalau di Saudi ya lihat dari memang membuka atau tidak. Nah, hati-hatinya sih ya, kalau bisa hindari kalau bisa. Ya. Jadi dia kan khamr itu ketika memabukkan. Khilafiahnya tidak ada alkohol yang tidak memabukkan, maka haram atau tidak. Kalau di Indonesia memang haram, ya. Meskipun alkoholnya cuma 0%. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.